Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hidup sesuai rancangan dan kehendak Tuhan adalah melepaskan hal-hal duniawi dan juga hal-hal yang sensitivitas gitu, dan juga hal-hal yang berkait dengan ambisi teman-teman. Jadi temanya seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba langsung masuk aja teman-teman ke dalam kitab Yohanes pasal 21 ayatnya 18 sampai 19. Coba teman-teman cari kitab Yohanes pasal 21 ayatnya 18 sampai 19 teman-teman. Nah ini saya coba bacakan secara universal aja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu, memang mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah ini cerita Yesus teman-teman. Yesus katakan kepada Petrus. Jadi kalau teman-teman simak dari ayat 18, 19, 20 ini, ayat 18 ya, 18 dan 19 ini cuma dua ayat aja. Di sini dinyatakan teman-teman, apabila saya universalkan, berarti firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya ketika kita masih muda, kita mengikat pinggang kita sendiri dan kita berjalan kemana saja kita kehendaki. Tetapi jika kita sudah menjadi tua, dalam hal rohani maksudnya teman-teman, bukan physically gitu, kita akan mengulurkan tangan kita dan orang lain akan mengikat kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita kehendaki gitu. Nah ini cerita bedanya kedewasaan rohani, tingkat kedewasaan rohani orang beda-beda teman-teman. Jadi kalau kita bicara yang saya pernah sharingkan kan, kalau kita urai lebih detail gitu, ada start dari bayi rohani, dari kata-kata rohani sampai remaja rohani dan berlanjut ke dewasa rohani. Nah ini ternyata ada stepnya teman-teman. Waktu kita belum dewasa rohani, misalnya kita bayi rohani atau anak-anak rohani atau remaja rohani, kadang-kadang meskipun dalam hal rohani tetap punya satu rancangan dan kehendak yang sesuai dengan egonya kita gitu, dengan inginnya kita sendiri. Nah inginnya kita ini tidak lari teman-teman dari hal-hal duniawi, hal-hal yang terkait dengan kesukaan gitu ya, kesukaan kita ngindarin kedukaan gitu. Nah kita juga bicara masih punya ambisi bagaimana ingin menjadi sukses duniawi, bagaimana kita pengen bahagia di hidup ini baik dengan keluarga atau pribadi gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sifatnya egois kita sendiri teman-teman. Tapi begitu kita menginjak dewasa rohani, ini ceritanya berbeda teman-teman. Jadi kedewasaan rohani itu yang membuat kita ya cerita hal duniawi, hal sensitivitas perasaan kita, hal ambisi kita itu seolah makin lama makin pudar teman-teman. Ya, jadi kita masuk ke dalam masuk dalam satu rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Ya karena kita sudah lebih dalam mengenal, mengerti dan berani teman-teman. Berani untuk melakukan firman Tuhan. Nah ini kaitannya teman-teman selalu yang namanya dengan percaya gitu. Jadi kita bagaimana bisa percaya Tuhan gitu, bagaimana kita bisa bicara percaya firman Tuhan apabila kita tidak memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Ya kita tidak mungkin bisa percaya akan pribadi Tuhan dan kita juga tidak akan bisa percaya akan firman Tuhan. Jadi memang kuncinya satu teman-teman. Apakah kita mau gitu ya untuk mengenal firman lebih dalam gitu. Apakah kita mau dan mampu gitu mengertikan firman lebih dalam? Apakah kita mau dan mampu ya berbuat dengan bertindak gitu melakukan firman Tuhan teman. Dan apabila kita akan seperti itu ya timbul teman. Jadi level kepercayaan kita itu akan berubah teman. Yang percaya yang tadinya cuma bicara teoritis gitu kan, bicara memang kita lahir dari keluarga yang sudah terima Tuhan dan kita lahir sudah dengan ada sarana kitab suci yang dipegang, tapi cuma teori saja teman-teman. Tidak kita
mau kenali gitu, dalam arti kata tidak mau kita rutin membaca firman Tuhan, tidak kita renungi siang dan malam akan firman Tuhannya, tidak mencoba melakukan apa yang perintah peraturkan firman Tuhannya. Jadi semua sifatnya cuma teori aja, teman-teman. Nah, biasanya setelah kita dewasa rohani, kita mulai, teman-teman, tidak cuma sekedar teori rohani saja, tapi kita mulai berani, teman-teman, untuk bertindak, misalnya melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini nanti kaitannya sama aja. Setelah kita bertindak, kita makin mengenal mengerti akan firman Tuhan, kita ujung-ujungnya akan makin tahu, teman-teman, apa sih janji-janji Tuhan bagi kita, apa sih rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita. Nah, akhirnya timbul, teman-teman, kita harus memiliki iman percaya dalam hal ya kita mengharapkan gitu, mengharapkan Tuhan, mengharapkan janji Tuhan, mengharapkan agar rancangan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ini cerita tingkatan level imannya gitu, teman-teman. Nah, di kitab ini jadi dinyatakan waktu kita masih belum dewasa rohani, kadang-kadang dunia mesti ikut kita gitu, teman. Tapi begitu kita sudah dewasa rohani, ya kita kepaksa mesti bisa mengikuti apa keinginnya rohani gitu, bukan mengingini mengingini hal-hal duniawi, tapi kita sudah lebih akan mengingini hal-hal rohani. Nah, hal-hal rohani berarti akan menjadi alat Tuhan, baik untuk diri kita sendiri ya dalam hal melakukan firman Tuhan, maupun untuk sesama kita dalam arti kata mengajarkan firman Tuhan. Nah, cuman bedanya kalau untuk yang memang talentanya lahir karena untuk menjadi menjadi pengajar rohani, ya mentor rohani, ya pasti ya akan diberikan talenta untuk mengajarkan teori-teori rohani. Tapi kalau bagi kita yang bukan talentanya mentor rohani, ya pengajar rohani, yang kita mungkin sebagai pengusaha atau karir atau yang lainnya, ya kita bicara dari sisi bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan dalam bentuk memberitakan firman Tuhan. Salah satunya ya bersaksi gitu, bersaksi akan hidup kita yang terkait dengan pribadi Tuhan dan terkait dengan firman Tuhan. Nah, sampai timbul yang tadi, ya bagaimana tingkat iman itu dari mulai iman yang hanya teori, ya berkembang menjadi iman yang dengan kita memberanikan diri melakukan firman Tuhan, sampai iman yang berpengharapan, teman-teman. Ini di ayat di kitab Yohanes pasal 21 ayat 18-19, intinya cuma itu saja, teman-teman. Nah, saya coba cross check, teman-teman, dengan kitab Filipi, teman-teman. Kitab Filipi, coba teman-teman cari kitab Filipi pasal 3 ayatnya 1-15, teman-teman. Nah, ini kalau cerita yang judul perikopnya itu kebenaran yang sejati gitu. Nah, ini saya coba bacakan aja, teman-teman. Kalau memang bisa universal, saya bacakan langsung dengan universal gitu. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan gitu. Itu ayat 1A-nya bunyi gitu. Nah, 1B-nya menuliskan hal ini lagi kepada kita, tidaklah berat bagiku memberi kepastian kepada kita. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing dan hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat gitu. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam firman Tuhan dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi kita yang benar itu harusnya seperti itu, teman. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan Allah dengan bersandarkan firman Tuhan dan tidak tergiur gitu oleh hal-hal lahiriah. Harusnya begitu gitu. Nah, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi bukan mustahil ya waktu kita ingin melakukan firman Tuhan itu tetap, teman-teman, ada daging kita yang selalu akan ajak kita bicara duniawi atau lahiriah atau jasmania itu gitu. Itu nggak aneh, teman-teman. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Jadi kalau kita dulu waktu belum dewasa rohani, ya kita jangan-jangan lebih-lebih daripada teman-teman kita, sesama kita yang mungkin lebih baik dibanding kita. Jangan-jangan kita benar-benar lebih duniawi, lebih lahiriah, lebih jasmania. Mungkin seperti itu, teman-teman. Disunat pada hari ke-8 dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini cerita-cerita Paulus, teman-teman. Paulus yang waktu itu kalau dicerita di Alkitab itu cerita Paulus itu kan jadi kayak pengikut orang Yahudi, teman-teman. Jadi orang Yahudi kan
agak beda gitu, cara ini beda. Jadi memang dia melakukan Taurat habis-habisan gitu, tapi ya belum dalam arti kata mendapatkan satu firman Tuhan yang sempurna gitu. Karena kalau di kitab Nasrani terbagi dua, teman-teman, ada kitab suci perjanjian lama dan ada kitab suci perjanjian baru. Nah, kalau kita bicara Paulus itu waktu itu gitu, sebelum jadi Paulus, jadi Saulus, dia itu ya seperti menerapkan prinsip-prinsip perjanjian lama, teman. Padahal kalau kita bicara secara total, ya yang namanya penyempurnaan itu adanya di perjanjian baru. Nah, kitab perjanjian baru itu ya setelah Saulus bertobat menjadi Paulus gitu. Nah, ini ceritanya Paulus tadi cerita zaman dulu dia tuh lebih ngawur daripada yang orang-orang ya itu, orang-orang yang sesama yang dia ajar itu gitu. Jadi Paulus cerita seperti itu gitu. Tentang kegiatan Paulus penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ya dia tidak bercacat gitu. Jadi Saulus itu habis-habisan seperti itu gitu. Jadi di sini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, bagi Paulus, sekarang Paulus anggap rugi ya karena firman Tuhan gitu. Malahan segala sesuatu Paulus anggap rugi karena pengenalan akan firman Tuhan itu gitu. Lebih mulia daripada semuanya. Firman Tuhan itu jauh lebih mulia dari semuanya gitu. Oleh karena firman Tuhan, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh firman Tuhan. Jadi waktu cerita Saulus itu belum mengenal firman Tuhan, teman-teman, di dalam kitab perjanjian baru, ya dia anggap waktu dia dulu itu benar gitu. Cara hidup dia yang dulu itu benar. Tapi begitu dia sudah mengenal firman Tuhan, nah itu berarti cara hidup lama dia itu seperti sampah. Paulus cerita begitu gitu. Jadi nggak tahu di dalam saya atau teman-teman gitu, apakah kalau mungkin kita belum mengerti akan firman, kita tidak bisa bandingkan, teman-teman, apa maksud Paulus ini gitu, apa Paulus yang lama dengan Paulus yang baru gitu. Begitupun dengan kita, kalau kita tidak ada kedalaman pengertian firman Tuhan, bagaimana kita bisa membedakan maksudnya Paulus apa sih gitu, kita yang lama dengan kita yang baru gitu. Nah, ini satu-satunya jalan memang saya dan teman-teman harus mau mengenal akan firman Tuhan dulu, dan nanti setelah itu baru gitu kita merenungi, mencari pengertian akan kemampuan mengertinya, teman-teman, mengerti firman Tuhan dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Nah, biasanya setelah kita mau mengenal dan mampu mengerti, biasanya kita tahu, teman-teman. Jadi ada roh Tuhan yang mesti dihidupkan dalam kita, ya di dalam roh kita, supaya kita jadi mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah, biasa saya saringkan kalau hal-hal seperti ini, kalau saya udah bicara roh Tuhan, kadang-kadang teman-teman yang belum hanya jadi belum mengerti akan firman Tuhan, yang hanya punya keyakinan meskipun percaya diri bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi dengan pikiran perasaan sendiri, itu biasanya tidak mengenal, teman-teman. Tidak mengerti bahwa di dalam manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Jadi kalau saya sharingkan urusan roh Tuhan, kadang-kadang jadi buntu, teman-teman. Karena orang-orang punya keyakinan gitu tidak bisa menangkap roh Tuhan ini gitu. Nah, roh Tuhan ini hanya bisa dimengerti gitu apabila kita mengerti akan firman Tuhan. Karena di dalam tubuh manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan orang keyakinan, orang dunia hanya berpikir bahwa ya manusia terdiri dari tubuh cuma sama jiwa aja. Jadi roh Tuhannya tidak kepake, teman-teman. Nah, ini yang gunanya apabila kita mengerti akan firman Tuhan lebih dalam, ya kita akhirnya tahu bahwa di dalam itu ada 3 unsur, ada tubuh, jiwa, roh, di mana unsur roh ini pegang peran, teman-teman, bagaimana untuk bisa jadi merubah kita gitu, merubah seperti yang Paulus rasakan bahwa yang dulu dia anggap benar, ya sekarang seperti sampah. Nah, kita juga akan mikir begitu, teman. Yang dulu mungkin kita hanya mikir bagaimana mencari kesulitan duniawi, bagaimana mencari kebahagiaan baik keluarga mau pribadi gitu. Hanya itu. Nah, ujung-ujungnya ternyata bukan itu, teman. Hidup yang benar itu bukan seperti itu gitu. Ya, yang orang dunia dan orang keyakinan inginkan itu adalah kebaikan duniawi gitu, tapi bukan kebenaran akhirat gitu, teman. Nah, sedangkan apa yang kita mau berbuat benar untuk akhirat itu, yang konyolnya harus diperbuat sekarang di dunia ini, teman-teman. Bukan
akhirat itu ya nanti saja, kita bicara di alam akhirat. Sekarang di dunia ya kita bicara dari kepentingan duniawi, tidak bisa teman-teman. Karena di akhirat itu tidak akan ada perubahan apa-apa, sehingga apa yang kita jadikan bekal untuk di akhirat itu harus terjadi saat ini di dunia ini teman-teman. Itu garis besarnya gitu teman-teman, yang Paulus anggap sampah itu maksudnya gitu teman-teman. Jadi dia setelah mengenal firman Tuhan, dia anggap bahwa pola hidup lama dia itu sampah gitu. Dia pengen masuk ke dalam apa yang diberitakan oleh firman Tuhan itu. Nah ini saya lanjut lagi, oleh karena firman Tuhanlah ya Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya Paulus memperoleh firman Tuhan gitu, dan berada dalam firman Tuhan bukan dengan kebenaran dari Paulusnya sendiri ya karena mentaati hukum Taurat gitu, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada firman Tuhan tersebut, yaitu kebenaran yang Tuhan Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan dari iman teman-teman. Yang Paulus hendaki ialah mengenal firman Tuhan dan kuasa kebangkitan Tuhan Allahnya teman-teman gitu. Dan persekutuan dalam penderitaan yang Yesus alami saat melakukan firman Tuhan. Jadi waktu melakukan firman Tuhan itu kita mendapatkan aniaya semacam itu teman-teman, penderitaan seperti itu. Jadi jangan anggap kalau kita ikutin firman Tuhan itu jadi kita bebas seperti jalan tol, tidak ada penderitaan. Justru waktu kita masuk ke dalam perintah peraturan firman Tuhan, kita hidup dengan melakukan firman Tuhan, ya biasanya itu awal mula kita masuk ke dalam penderitaan teman-teman. Ya memang prosesnya begitu gitu teman. Sampai kalau ada istilah crown without cross itu nggak mungkin gitu. Jadi mahkota tanpa penderitaan itu nggak mungkin. Sampai ada istilah gitu. Nanti kita coba saya jelaskan di draft saya teman-teman. Jadi saya ini bacakan dulu aja sampai habis gitu. Yang Paulus hendaki ialah mengenal firman Tuhan dan kuasa kebangkitan dari Tuhan Allah tersebut, dan persekutuan dalam penderitaan dalam melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Di mana Paulus menjadi serupa dengan firman Tuhan dalam penderitaan tadi sampai bahkan kematiannya gitu. Ya dalam hal melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Supaya Paulus akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati, dari antara orang mati. Bukan seolah-olah Paulus telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan Paulus mengejarnya gitu. Jadi bukan berarti Paulus ngomong begitu itu dia sudah mendapatkannya dan sudah sempurna, bukan. Dia harus berusaha mengejar itu gitu. Paulus katakan gitu. Kalau Paulus dapat juga menangkapnya, karena Paulus pun telah ditangkap oleh firman Tuhan tersebut gitu. Saudara-saudara, Paulus sendiri tidak menganggap bahwa Paulus telah menangkapnya, tetapi ini yang Paulus lakukan. Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan dia gitu ya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Tuhan Allah ya di dalam firman Tuhan tadi, dalam melakukan firman Tuhan tadi gitu. Jadi kuncinya gitu teman. Apabila kita melakukan firman Tuhan itu hadiahnya itu ya hadiah sorgawi ya tentang keselamatan akhirat gitu. Yang Tuhan rancang kehendaki untuk itu kan untuk kita kan itu teman. Bagaimana menjadi pelaku firman sehingga bisa mendapatkan keselamatan akhirat nantinya gitu. Nah cuman kalau yang lebih dalam mengerti firman Tuhan, di dalam akhirat pun yang Tuhan harapkan itu ya jelas tidak masuk neraka, masuk surga. Tapi di masuk surga pun juga ya Tuhan menghendaki sekali kita sebagai timnya Tuhan gitu. Bukan cuma hanya sebagai warga surga saja, tapi tim pengelola warga surga gitu. Tuhan pengen seperti itu. Dengan cara bagaimana? Ya kalau mau jadi warga surga ya melakukan firman Tuhan. Tapi kalau mau jadi timnya Tuhan ya harus mengajarkan teman-teman. Mengajarkan, yang tadi dikatakan mengajarkan itu ada dua bentuk. Bagi talenta mentor rohani berarti mengajarkan teori rohani, tapi bagi kita yang tidak punya talenta mentor rohani, ya kita sebagai pengusaha karir dan lain-lain, ya kita cuma sekedar mengajarkan itu berupa memberitakan kesaksian kita gitu. Bagaimana kita menyaksikan hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Karena itu marilah kita yang sempurna, ini sampai ayat 15.
Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran kita tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepada kita gitu. Jadi apabila kita salah, tapi kalau kita memang berniat untuk mau mengenal Tuhan gitu, untuk mampu mengerti, ya Tuhan pasti akan luruskan itu. Intinya gitu teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan di kitabnya. Saya coba masuk ke dalam draft saya aja teman-teman, supaya bisa syukur-syukur bisa lebih jelas gitu. Saya tulis di sini, kedewasaan rohani akan membuat kita ulurkan tangan, menjadi alat Tuhan, menyelamatkan sesama dimanapun juga, sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak dari diri sendiri. Ini cerita tadi teman-teman di kitab Yohanes pasal 21 ayat 18-19. Jadi semakin kita dewasa rohani, ya kita akan, bukan istilahnya kita melayani diri kita sendiri, tapi kita akan menjadi dewasa rohani untuk melayani Tuhan, teman-teman. Menjadi alat Tuhan, menjadi alat Tuhan bagi sesama kita. Nah berakhir kan bukan berarti kita hidup rohani, dewasa rohani itu ya berarti kita tidak bisa hidup secara egois teman-teman. Jadi kita harus bisa hidup bagi sesama kita. Itu di ayat di kitab Yohanes pasal 21 ayat 18-19 isinya itu teman-teman. Parameter percaya bagi yang sudah dewasa rohani adalah bukan hal-hal yang lahiriah, yang tampak dan mudah dilihat orang banyak gitu. Ini parameternya itu teman-teman. Yang dewasa rohani seperti itu gitu. Nah, seperti bentuk yang bisa dilihat itu, misalnya aktivitas liturgi, ya di dalam ibadah itu, atau hal-hal aktivitas yang berkaitan dengan misi-misi rohani, itu kan tampak gitu teman. Atau mungkin aktivitas sosial, atau aktivitas menjadi anggota dewan pengurus, ibadahnya, tempat ibadahnya gitu. Itu kan nampak sekali teman-teman. Tapi sebenarnya itu kan bukan yang inti gitu. Yang inti itu justru adanya di dalam kita. Itu kan yang ditampak kerjaan-kerjaan duniawinya, bukan rohaninya gitu. Tapi kalau bicara yang rohani itu kan terkaitnya di dalam kita gitu. Nah, parameter percaya ini kan kaitannya, kalau di dalam kita itu kaitannya dengan parameternya percaya teman-teman. Menurut mentor rohani yang sudah senior, ini saya dapat khotbah gitu, dapat sharing dari mentor rohani yang senior itu, adalah akan terkait dengan iman percaya kita, bukan secara lahiriah, tapi lebih secara batiniah yang tadi dikatakan di dalam gitu teman-teman, di dalam diri kita sendiri. Nah parameternya apa? Ya ini dibagi tiga teman. Ada iman percaya dengan dasar firman Tuhan yang ada dalam kitab suci, berarti ya teori-teori firman tadi itu yang sangat awal banget gitu, bicara teori gitu. Yang kedua, iman percaya dengan dasar melakukan tindakan akan perintah dan peraturan firman Tuhan tersebut teman-teman. Nah ini biasanya kalau sudah kita berani melakukan firman Tuhan, ya kembali yang tadi saya katakan, harus kalau kita mau mampu ya harus menghidupkan roh Tuhan. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan dengan didorong oleh firman Tuhan, ya orang Nasrani nyebut itu rema gitu. Orang Nasrani nyebut itu rema. Kalau yang tadi teori rohani, orang Nasrani sebutnya logos teman-teman. Jadi logo gitu, logo tertulis gitu. Nah kalau cerita yang didorong oleh roh Tuhan ya disebutnya rema gitu teman-teman. Dan yang ketiganya, iman percaya dengan pengharapan akan janji-janji Tuhan agar dapatkan keselamatan akhirat. Nah itu, jadi kalau yang ketiganya setelah kita mengerti firman Tuhan, kita akhirnya tahu janji-janji Tuhan. Nah setelah kita tahu janji Tuhan, kita juga tahu teman-teman apa sih rancangan kehendak Tuhan gitu. Nah akhirnya ujungnya kita tahu bahwa rancangan kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat teman-teman. Itu yang kita uber gitu. Nah ini kedewasaan rohani membuat pengertian kita berubah gitu. Dimana pada awalnya kita lebih harapkan hidup dengan target kesuksesan duniawi dan kebahagiaan keluarga dan kebahagiaan pribadi, dimana hal-hal tersebut adalah fana gitu. Ya akan dianggap hal dunia adalah, bahkan oleh setelah kita dewasa rohani, hal-hal seperti ini malah dianggap sampah teman-teman. Karena yang tadi Paulus katakan, karena tidak terbawa gitu, tidak dibawa ke dalam alam akhirat. Jadi ngapain kita mesti uber-uber sampah yang berupa hal-hal duniawi gitu, yang berupa hal-hal yang sensitif ya, dalam hal perasaan suka dan duka, hal-hal yang berbau nafsu-nafsu, pemenuhan nafsu duniawi. Nah itu buat apa gitu maksud Paulus? Karena di dalam alam akhirat tidak terbawa teman-teman. Nah bukanlah hal mudah untuk berubah
membangun sesuatu yang baru, yakni membangun target keselamatan akhirat dengan berjuang untuk dapatkan janji-janji Tuhan, di mana ada banyak hal yang harus dikorbankan dalam hidup ini gitu. Jadi untuk mendapatkan kedewasaan rohani dalam hal memperoleh janji Tuhan itu banyak sekali teman-teman yang kita mesti korban dalam hidup ini gitu. Nah ini kurang lebihnya kalau diurai gitu, ya kita harus belajar untuk tidak merasa memiliki dunia. Nah apakah kita mau gitu? Kalau orang dunia kan atau orang punya keyakinan nggak mau teman-teman, kalau tidak memiliki duniawi gimana sih? Berarti kita gagal dong hidup di dunianya. Orang duniawi dan orang yang yang berkeyakinan berpikir begitu, bahwa hidup itu hanya parameternya duniawi, sehingga bagaimana mereka mati-matian untuk menguber target yang hal terkait dengan duniawi. Ya hal duniawi nggak jauh-jauh dari kesukaan duniawi dan kebahagiaan diri pribadi atau keluarga gitu. Paling itu yang diuber. Ya, terus keduanya belajar untuk tidak memiliki perasaan sensitif gitu. Dalam arti kata ya dapat lebih stabil emosinya, dapat lebih menahan emosinya teman-teman. Jadi waktu berduka ya jangan berasa habis-habisan berduka. Ya waktu bersuka ya jangan habis-habisan merasa bersuka. Nah, ini mesti punya apa ya? Jadi kayak ada satu kemampuan untuk bisa mengkontrol ini gitu, mengkontrol emosi ini teman-teman. Nah kalau orang dunia itu tidak begitu teman-teman. Jadi waktu dia berduka, ya dia sampai habis-habisan bagaimana gitu, mau bunuh diri kali. Nanti waktu bersuka, ya dia udah nggak peduli apa-apa gitu. Ya boro-boro bicara soal kebenaran, yang kalau perlu dia juga berbuat ketidakbaikan gitu, berbuat jahat. Nah karena ya kontrolnya nggak ada teman-teman, kontrolnya itu nggak ada, jadi akhirnya mereka semena-mena gitu. Nah ini yang bahaya sekali teman-teman. Jadi kontrol emosi itu harus diperlukan apabila kita ingin meningkatkan pengenalan pengertian akan firman Tuhan, meningkatkan iman kita, itu butuh teman-teman mengontrol itu. Dan ketiga, belajar untuk tidak memiliki ambisi dunia teman-teman. Ya maksudnya dengan cerita bagaimana caranya mematikan keinginan nafsu-nafsu duniawi, pemenuhan nafsu duniawi. Nah ini dari tiga hal ini teman-teman, belajar untuk tidak merasa memiliki dunia, belajar untuk tidak memiliki sensitivitas yang tidak bisa terkontrol gitu, belajar untuk tidak mempunyai ambisi pemenuhan akan nafsu dunia. Ini tiga hal ini kayaknya untuk orang-orang duniawi atau orang keyakinan ini kurang disukai teman-teman. Tapi kalau kita bicara yang tadi Paulus katakan bahwa hal-hal duniawi itu adalah seperti sampah gitu. Justru tiga cara ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa jadi hidup maksimal untuk bisa mendapatkan hadiah sorgawi tadi teman-teman. Di alam akhirat nanti gitu. Nah, ada kalimat rohani gitu. Tidak ada mahkota tanpa pengorbanan. Ini ada di kitab Nasrani itu, di orang-orang Nasrani ini terkenal banget gitu. Jadi tidak ada mahkota tanpa pengorbanan. Tapi kalau di Nasrani disebutnya itu no crown, tidak ada mahkota without cross. Cross itu dalam arti salib. Salib kalau secara Nasrani bisa dua teman-teman. Bentuk memang salib gitu, karena Yesus wafat di kayu salib. Tapi bisa juga salib itu berarti penderitaan teman. Jadi beban gitu, beban yang kita tanggung gitu. Yang tadi dikatakan bahwa pelaku firman itu ya umumnya akan mendapatkan penderitaan duniawi teman-teman. Jangan dibayangin kalau pelaku firman itu akan mendapatkan bonus, hadiah, mendapatkan kenikmatan duniawi. Bukan teman-teman, kebalik gitu. Jadi pelaku firman itu wajar saja akan mendapatkan penolakan dari duniawi, bahkan penindasan, penderitaan, cemooh, segala macam teman-teman. Karena kembali lagi, dunia itu kan kalau bicara dari sisi roh gitu, dunia itu kan bukan miliknya Tuhan gitu. Jadi maksudnya yang tinggal di dunia dengan pola-pola duniawi itu, yang punya hak itu adalah iblis, si setan teman-teman. Tuhan bukan menempatkan dirinya Tuhan ada di dalam dunia gitu. Nah jadi yang namanya setan, iblis pun bisa menjanjikan hal-hal yang duniawi teman-teman. Jadi apa yang untuk apa, misalnya hal-hal pemenuhan nafsu duniawi gitu ya, bagaimana memberikan ambisi-ambisi duniawi itu, roh jahat atau setan iblis itu sangat mampu teman-teman, sangat mampu. Bahkan syaratnya tidak seberat Tuhan
Tuhan gitu. Kalau Tuhan kan syaratnya berat teman-teman. Karena parameternya itu kalau bagi Tuhan adalah bagaimana yang nomor satu itu prioritasnya adalah mencari keselamatan akhirat gitu. Bukan kesuksesan duniawi atau kebahagiaan pribadi atau keluarga, bukan teman-teman. Keselamatan akhirat. Nah, sedangkan iblis atau setan itu malah nawarin manusia itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita yang hanya mengingini hal-hal duniawi teman-teman, itu salah teman-teman. Kalau kita mencari Tuhan gitu. Ya, banyak orang yang untuk mempercepat mencari sukses duniawi dan kebahagiaan pribadi dan keluarga itu yang dengan istilahnya dengan syarat mungkin ada ikatan secara tidak langsung antara manusia dengan iblis. Kalau memang ingin menggunakan cara-cara iblis gitu, cara-cara setan, ya mungkin tidak perlu harus mengalami penderitaan itu gitu, harus mengalami salib yang dimaksud tadi gitu. Karena memang setan itu tidak itu. Nah, cuman konsekuensi setan atau iblis itu kan nanti ada tumbal gitu. Kalau tumbal apa ya bahasa Indonesia? Jadi ada imbal balik gitu. Imbal balik ya, perjanjian imbal balik yang secara langsung dan tidak langsung gitu. Bisa langsung, bisa juga tidak langsung diwakili oleh perantara manusia kepada iblis dan setan itu gitu. Manusia yang bisa memperantarakan itu, ada perjanjian khusus dengan iblis dan setan. Perantara ini tidak cerita kepada manusia yang tidak mengerti ini teman-teman, tapi sudah terikat dengan perjanjian itu, dengan tumbal tadi, dengan imbal balik tadi gitu. Nah, biasanya nanti ya ada apa ya, jadi timbul masalah baru teman-teman. Jadi bagaimana mendapatkan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan pribadi dan keluarga itu, tapi dengan kompensasinya ya tumbal tadi, dengan imbal balik itu jadi hal-hal yang nggak benar gitu teman. Satu, di duniawinya gitu. Yang ketiganya ya jelas orang-orang yang seperti itu tidak akan bisa masuk ke dalam sorga teman-teman, karena sudah dianggap menyimpang dari perintah peraturan firman Tuhan. Jadi ini teman-teman hati-hati sekali, jangan sampai hidup itu hanya parameternya dari kalau yang sukses duniawi artinya yang benar gitu. Yang namanya dapatkan kebahagiaan keluarga atau kebahagiaan pribadi itu adalah yang hal benar. Belum tentu teman-teman. Itu justru bisa menjebak kita. Kalau dengan teori kebenaran firman Tuhan justru kebalik. Firman Tuhan itu tetap prioritaskan bagaimana kita mencari Tuhan pribadinya dulu dan juga firman Tuhannya gitu. Itu nomor satu teman-teman. Adapun nanti kesuksesan duniawi gitu, yang namanya kebahagiaan pribadi, kebahagiaan keluarga, itu adalah tambahannya teman-teman. Tambahan yang dari Tuhan berikan kepada kita gitu. Itu janji Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi janji Tuhan itu bukan nomor satu itu carilah misalnya apa dulu, carilah kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Ya baik untuk pribadi maupun keluarga. Bukan itu loh teman-teman. Jadi Tuhan itu pengennya ya kita mencari dulu gitu. Mencari bagaimana mencari Tuhan pribadinya, mencari firman Tuhannya gitu. Nah, adapun sukses duniawi dan kebahagiaan itu akan Tuhan tambahkan. Jangan kebalik teman-teman. Tapi kalau setan atau iblis janjinya kebalik teman-teman. Bagaimana carilah kesuksesan duniawi dulu, carilah kebahagiaan duniawi dulu. Nah, nanti setelah dapatkan kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi, kan kita udah tenang tuh. Nah, kita baru nyari Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini nggak bisa teman-teman. Terlalu kecil kemungkinan untuk mau mencari Tuhan. Sampai di firman-Nya Tuhan katakan orang kaya itu akan masuk surga. Jadi akan sulit masuk surga gitu. Kenapa? Karena udah nggak terlalu penting urusan Tuhan-menuhan lagi gitu. Ya karena dia di dunia ini sudah terjebak dengan pola seolah dia sudah bahagia, dia sudah mendapatkan apapun juga, bahkan keamanan pun sudah di tangan dia. Tapi kan parameternya dunia teman-teman. Ya mereka orang ini yang lupa bahwa ya kita ini manusia yang istilahnya kekal gitu, yang punya roh gitu. Jadi tidak parameternya duniawi tapi sepanjang masa gitu. Nah kalau sepanjang masa itu ya berarti tidak bisa dengan prinsip-prinsip pola duniawi teman. Nah ini yang kacau itu kalau contoh teman-teman. Kalau sampai ada orang yang sudah merasa mengerti firman Tuhan, tapi masih merasa membanggakan orang dunia yang sukses gitu, orang dunia yang bahagia hidup di dunia. Nah itu kan jadi konyol teman-teman. Ya merasa
mengenal, sudah dewasa rohani, tapi masih dengan pola-pola, masih menghargai orang-orang dunia yang sukses, orang-orang dunia yang bahagia. Yaitu kalau menurut firman Tuhan itu tidak benar, teman. Karena dalam firman Tuhan yang dikatakan bukan itu gitu. Jadi yang utama itu bagaimana mencari keselamatan akhirat lebih dulu dengan mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan, meskipun dengan menghadapi penderitaan itu. Menghadapi, untuk mendapat mahkota itu harus menghadapi penderitaan dari awalnya dulu. Bukan mahkotanya dulu gitu, mahkotanya hebat banget di dunia, baru kita akan berdapat mahkota. Bukan, teman. Jadi mahkota itu ya justru adanya di akhirat. Yang sekarang terjadi itu bagaimana kita mesti berjuang untuk menjadi apa ya, bukan hebat di duniawinya, bukan sukses duniawinya, bukan bahagia duniawinya, tapi ya bagaimana kita hadapi dengan penderitaan. Yang penting kita kejar gitu hadiah surgawinya yang berupa keselamatan akhirat. Oke, pagi ini mungkin saya sharing seperti ini, mudah-mudahan bisa ditangkap, dan apabila berguna tolong sharekan juga ke keluarga dan teman-teman lain. Oke, see you, bye-bye.